Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita akan memulai kebaktian Minggu kita. Dan sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu dengan pujian Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermaksud bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saudara-saudari yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kepada saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama. Kehadiran saudara-saudari memberikan sukacita bagi kita semua. Untuk memulai kebaktian ini, mari kita mendengarkan warta jemaat yang telah dijalani dan rencana pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Warta jemaat sudah di-share di dalam WA grup jemaat. Mari kita bersama-sama melihat warta jemaat yang sudah di-sharekan. Kita masuk dalam kata pengantar. Minggu ini kita masuk ke dalam Minggu Epifanias yang pertama. Dalam Minggu Epifanias ini, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia lebih mengenal Tuhan dengan sungguh. Hal ini telah dinyatakan melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus. Melalui minggu ini, Epifanias yang pertama ini, Tuhan hadir dalam setiap sisi kehidupan kita, sehingga kita mengenal Dia lebih lagi. Karena orang yang mengenal Tuhanlah yang menyadari dirinya sebagai ciptaan dan yang tahu kehendak Tuhan sebagai Sang Pencipta. Sehingga kita akan dimampukan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Jemaat yang kasih Tuhan, kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menunjukkan kuasa-Nya melalui semua ciptaan, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menghadirkan Tuhan ke dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita mengetahui kehendak Tuhan. Damai sejahtera diberikan kepada kita karena hari ini Tuhan menyatakan dirinya
sehingga kita dapat mengenal Dia dengan sungguh dan mengetahui kehendak-Nya yang menghidupi kehidupan sebagai orang percaya. Amin. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Matius 8 ayat 26. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita memuji Dia dengan bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat nomor 19 ayat 3. Terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan duduk. Pujian untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara untuk memperlengkapi pengenalan manusia akan Tuhan yang berkuasa. Dunia tempat kita hidup bersama semua ciptaan menjadi tanda kuasa dan kebaikan rancangan Tuhan kita. Kami memuji-Mu Tuhan, ciptaan-Mu menjadi saksi akan kuasa dan kebaikan-Mu. Diciptakannya kehidupan dalam keberbagaian, seturut keberadaan yang beragam, agar semakin lengkaplah kebaikan bagi dunia ini dan bertambahlah jalan bagi manusia merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami sebagai anggota-anggota di dalam satu tubuh, selayaknya anak dalam satu keluarga, saling memperlengkapi dalam kehidupan kami untuk merasakan kebaikan-Mu. Mampukanlah kami menghargai dan memakai segala kebaikan yang Kau beri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1. Datanglah ya sumber aman, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku marah indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Kehidupan manusia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jika dunia adalah saksi kebaikan Tuhan dan diri kita adalah tanda kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, akankah kita menghargai kebaikan Tuhan di kehidupan sekitar dan di dalam diri kita? Aku mengaku, oh Tuhan, betapa seringnya aku tidak menghargai kebaikan-Mu yang ada di sekelilingku, di dalam diriku dan sesama manusia. Aku mengaku, oh Tuhan, kesombongan diri dan ketidakmampuanku menunjukkan
kebersatuan hati sebagai tubuh Kristus. Bagaimana cara kita menghargai kebaikan Tuhan di dalam diri kita dan sesama manusia? Aku mengaku, oh Tuhan, karena kurang menghargai kebaikan-Mu yang ada di dalam diriku dan sesama manusia. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Mari kita memohon kepada Tuhan dalam nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 229 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kami undang jemaat berdiri. Janji Tuhan kepada orang yang mengakui ketidaklayakannya. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita yang menyesal dan mau mengubah kehidupan di dalam dosa dan kesalahannya. Orang yang mengasihi aku dan yang mengasihi seluruh ciptaanku, aku akan memberikannya keselamatan atasnya. Bagi yang mengakui aku adalah Tuhan, aku akan menjaga dia sampai selama-lamanya. Bersukacitalah kita yang telah menerima janji Tuhan. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 240A ayat 3. Tiap hari ku berhitung pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat duduk kembali. Tibalah saatnya kita membacakan firman Tuhan. Bagian pertama yang diambil dari Perjanjian Baru, kitab Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberikannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali
kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat dari Allah kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu di dalam segala kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menaikkan pujian kami ke hadirat Tuhan, karena kami percaya dan mengaminkan bahwa hidup kami hanya karena oleh anugerah Tuhan. Dan kami ingin tetap menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, seturut dengan kehendak Tuhan, agar dari setiap yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, boleh menjadi pujian bagi nama Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menjadi penuntun bagi kami. Oleh karena itu pada saat ini, dengan penuh sukacita dan penuh kerendahan hati, kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Tuhan yang menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat Tuhan yang mengajar menuntun kami mengerti akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menabur firman-Mu pada saat ini. Di dalam kekurangan keterbatasannya Tuhan pakai ia untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Minggu Epifanias ini diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara responsoria. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayatnya yang genap. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak.
Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom, menjuah-juah. Selamat wari minggu, selamat tahun baru. Manbandu kerina orang tua kami. Senina turang kami, japa pekam ringan ibas paksa endah. Tuhum lala situasi kegeluhan ta ibas tahun 2020. Si harus si hadapi, si harus si bentasi. Tapi ibas 10 wari kita bengkat ku tahun 2020 sada endah pe. Tetap teridah, uga di bata nemani ras engkawali kita. Uga di bata mereken gegeh ras kangasupen man banta. Ebenezer sepaksa endah, Tuhan nemani engkawali kita. Janah kulebe wari endah petek kita. Immanuel, ia tetap menyertai kita ibas kegeluhan endah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang sampai kepada kita dalam Minggu Epifanias ini, pujilah kemuliaan dan kuasa Tuhan. Pujilah kemuliaan dan kuasa Tuhan. Jikalau kita lihat ke dalam Mazmur 29 ini, Daud sebagai pemazmur menyampaikan puji-pujiannya atas kebesaran kuasa dan kemuliaan Tuhan yang ia nyatakan dengan suaranya, dengan perbuatannya, dengan segala kuasanya di dalam ciptaannya. Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kemuliaannya melalui ciptaannya. Daud bisa melihat, bisa merasakan bahwa di dalam ketakutannya, di dalam badai yang menerjang menderu itu, juga tampak kuasa dan kemuliaan Allah. Situhuna cukup hebat Daudena. Adisinan judul perikopta kebesaran Allah dalam badai. Orang yang biasanya melihat badai itu menjadi sebuah ketakutan, sebuah pergumulan, sesuatu yang mengancam keselamatan. Tetapi Daud bisa melihat itu sebagai tempat atau jalan Allah menyatakan kemuliaannya. Sekalena gia pandemi enda langar kedungan, lasia teh ngasandigan, giar bagai-bagai situasi Sireman Banta 2021, dan semua yang ada di depan kita masih rahasia. Tetapi kita diajak untuk bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam segala yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mampu melihat segala kebaikan Tuhan di dalam segala yang terjadi, kita tetap mampu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Megatilah kita ngasup memuliakan di bata, muji di bata ibas gelu enda. Karena kita memandang segala sesuatu bukan berdasarkan kacamata iman. Bukan melihat apa yang baik yang Tuhan inginkan. Tetapi kita memakai cara pandang kita, cara pikir kita. Dan penilaian kita secara manusiawi dan duniawi atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Mazmur 29 ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Di mana ayat 1 dan 2 pemazmur berseru baik kepada penghuni sorga dan semua makhluk yang ada supaya memuji dan memuliakan Tuhan.
Ayat 3 sampai dengan ayat 9a. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya melalui ciptaannya, melalui segala yang ada dalam kehidupan di sekitar pemazmur. Pemazmur membuat sebuah frase bahwa melalui ciptaannya Tuhan menunjukkan suaranya. Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan kuasanya. Dan ayat 9b sampai dengan 11 kita melihat bagaimana setiap orang yang melihat kuasa Allah, yang mengalami kuasa Allah, boleh tetap hidup dalam damai sejahtera, boleh tetap hidup di dalam ketenangan yang Tuhan berikan bagi dia oleh karena persekutuannya dengan Allah di dalam kehidupan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana caranya? Mungkin saja genduari ya, ugalah ningen muji di bata pe pandita. Ugalah ningen permuliakan Tuhan pe. Adi arah jape kita enda iasak. Arah jape kita enda ngalami kebiaran. Kegeluhan tapi tetap dengan enda terancam. Pendahin pe terpengaruh kerana kehidupan kami seperti ini. Sakit penyakit, ekonomi, hubungan keluarga dan segala macam. Uga kita banci. Ngatakan bujur man Tuhan iba situasi bagi. Sada lebih hati kami garis bawahi. Adina kita muji Tuhan. Ketika kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya ketika hidup kita ini aman. Apa yang kita inginkan tercapai. Hidup kita ini tentram, damai. Orang yang tidak kenal Tuhan juga sanggup. Kalak silanandai di bata pengasu. Tapi di mana kelebihan kita sebagai anak-anak Tuhan? Daud sebagai pemazmur di tengah-tengah ketakutan dia bisa melihat kemuliaan dan kuasa Allah. Itulah kelebihan anak-anak Tuhan yang memiliki iman. Yang mampu melihat bahwa Allah menyatakan segala sesuatu bukan seperti apa yang kita pikirkan. Bukan seperti apa yang kita harapkan. Allah sendiri berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Rencanaku bukan rencanamu. Tapi yang pasti rancangan Allah dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dan yang kedua, Allah menyatakan dirinya melalui siapa? Yesus Kristus. Pernyataan secara khusus melalui Yesus Kristus dan melalui firman-Nya yang hidup. Itu dalam pembacaan kita yang pertama tadi jelas dinyatakan. Bagaimana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan kemudian ketika Yesus dibaptis keluar dari air, langit terbuka dan turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kurang apa coba? Masih ragukah kita akan kekuatan, akan kuasa Allah dalam hidup kita? Masih adakah alasan kita untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan? Bukan hanya ciptaan yang begitu luar biasa yang menjamin kehidupan kita. Jikalau kita kembali sedikit kepada penciptaan yang Allah lakukan. Bagaimana Allah begitu memikirkan tentang apa yang kita butuhkan. Tentang kehidupan kita sebagai manusia. Imago Dei, ciptaan yang begitu berharga bagi Allah. Dia mengatur segala ciptaannya untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang besar. Yang menjamin kehidupan anak-anaknya. Masih adakah alasan kita untuk tidak bersyukur? Masih adakah alasan kita untuk tidak memuji Tuhan? Kemudian melalui Yesus Kristus. Melalui anaknya yang tunggal kita dijamin tentang kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita setelah kematian. Gue kenari kak numan ragun kin di batea. Kenari dage dalanta. Lamuji di bata pas gelu enda ya. Adi kegeluhenta idoni enda. Ras kegeluhenta kencana din kendoni enda. Ijamini di batanta. Saja terkadang dalam kehidupan kita kurang mampu untuk menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di dalam minggu Epifanias ini. Yang pertama, memuji dan memuliakan Tuhan bukan sekedar aktivitas bernyanyi, tetapi itu sebuah keharusan yang menjadi karakter, kebiasaan anak-anak Allah yang merasakan kasih Allah.
Jadi memuji memuliakan Tuhan tidak tergantung situasi hidup. Tidak tergantung situasi hidup. Tetapi setiap orang yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan akan senantiasa selalu memuji Tuhan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Seperti kesaksian Daud juga dalam Mazmur 23. Nah, kan itu yang penting. Ada seorang anak sekolah minggu. Dia disuruh menghafal Mazmur 23. Mazmur 23. Kemudian guru sekolah minggu bilang, nakku kalian hafal Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ya. Minggu depan kita akan suruh satu persatu untuk ke depan. Nah, tibalah waktunya setiap murid akan melafalkan Mazmur 23 di depan kelas sekolah minggu. Si ibu guru menyuruh si A. Si A ini rembang mergana tarigan dan dua dia cakap-cakap dan sikap kelbana. Pengkoyok-koyok lah kak andu, mau begini. Emang karena sikap kelbana bagi kalah Mazmur kelbana. Tuhan kap permakanku nih. Sengah saya 6 pas kelkrina bana. Emang kan nusuran anak-anak kai kak dunia guruna. Paten. Kundul anak-anak anda emang kena si peduakan. Si peduakan. Karo mergana kak suruh nak kuna. Karo mergana dan dua di. Berbelasan adalah kak luar biasa. Jilebana Tuhan kak permakan kulali tadingna titik komana penekanana pas kerina kai kak dunia guruna. 2 jempol nakku. Nina. Emang kasuruh na si petelukan. Si petelukan enak dan du. Kalimbu kami kalau ginting merganenda, pinter-pinter saja yang cetak. Emang kan suruh na depan. Hafal. Ini. Tadi sekarang anak-anak ndai ginting mergana ndai. Tuhan kap permakanku. Kang adin saja. Kenapa berhenti nakku? Lanjut. Tuhan kap permakanku. Ngadi kaje. Kenapa enggak hafal? Hafal bu guru. Kalau hafal lanjut. Tuhan kap permakanku. Kenapa cuman itu? Yang lain enggak penting. Yang penting saya tahu bahwa Tuhan yang membimbing saya. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Yang penting bersama dia. Yang sih penting. Kenapa kita tidak bisa memuliakan Tuhan di dalam pergumulan yang sedang ada di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak bersama dengan Tuhan. Kita tidak memakai kacamata iman, pandangan Yesus itu dalam hidup kita. Hanya Yesus yang bisa melihat momen sebuah penderitaan sebagai sebuah momen penyelamatan. Karena hanya Yesus yang bisa melihat itu. Makanya ketika kita hidup di dalam Kristus seperti Paulus, dia akan senantiasa melihat sebuah pergumulan itu menjadi sebuah kesempatan menyaksikan kemuliaan Tuhan. 3 kali saya berdoa, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku. Di dalam kelemahanku lah nyata dan sempurna kekuatan Allah. Lakin kan luar biasa ya begitulah. Kita terkadang tidak seperti itu. Jikalau kita lihat, apa sih artinya memuji? Puji. Bahasa Ibraninya halal. Yang selalu kita kenal, haleluya. Adalah suatu letupan perasaan yang luar biasa. Dan perasaan ini dinyatakan di dalam sikap dan perbuatan. Nah, jadi labu kita ngasup muji di bata, adilah bolit penggeja penta. Karena kini ulin di bata, ibas kerina silit ibas kita. Ngasup ngeka andu kamu muji-muji jelma sila bagi ukur undunya. Lahang adinda harante dahandu. Adi sikap kal siakap. Entah lit teman-teman te sikap kal siakap menghuli kelia. Lo siakak rugi muji sanggalar pe tanggit. Lang puji-puji ningan sila bagi ukur te. Tak pernah kam suruh muji-muji kalim bubuta bagi. Padahal bas pusuh tah. Mana kai te terus. Tapi suruh puji-puji galari pe munuh banang kita.
Banyak anak-anak Tuhan memuji Tuhan tanpa penggejapan, tanpa perasaan. Kalau saya mengatakan itu bukan orang memuji Tuhan, itu orang baca not. Memuji Tuhan ada dengan perasaan. Karena apa? Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam segala hal. Labolit kalak singgit mujikan kalak silalit orat nantah lalit nanam nabas kegeluhan. Kita uga maka penanam lebih. Mazmur 34 ayat siwa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Penanam-nanam uga belina kini ulin Tuhan bas geluh ta. Luar biasa. Pemazmur bisa melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Pagi-pagi kandu, adi maharga kin kandu siakap kesaten pagi-pagi. Si tarik napas tadi, udara segar yang begitu gratis yang Tuhan berikan buat kita. Akan meluap rasa syukur itu kepada kita. Tambah kakak andu, lika sora pri rende ka iya. Adi perik dan duratul ke perendena. Rutin kini ya rende lah, orat kan beperunggun rende ya rusur. Kita kalak GBKP na lah, bege, ngope aturkan lalap lurah reh. Bege. Sendah sektor senang isi pujian lah kabulit. Bege. Bege. Iya. Cese waktu na tampil ya katen arah lebih. Kange kuta kalah kalit bege. Bandung Baratena lulit bage kel. Lajin krina latihan bege lah. Iya, kuta kalah kalit bege. Gue piaturkan jadwal muji Tuhan ya. Dekahan ngeputak-putak. Sangat tampil ya katena serah lebena. Ya kasih megang nabana sorana makanya yang ngerbanca salah krina gila. Itu dia ya. Berdasarkan hati. Karena kita melihat hal yang baik-baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita memulai hari kita dengan sukacita, melihat sesuatu yang baik, merasakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, ungkapan pujian bagi kemuliaan Tuhan itu akan nyata sepanjang hari. Maka aku mengatakan kalak sir pagi-pagi yakin penggom jungut-jungut, lo sehat satu. Si mejin-mejin saya dah namdak kencang pe. Maka aku jungut-jungut. Maka kita mamre jungut-jungut nande kami. Mencilelah mis ban bas pikiran ta. Puji Tuhan. Nande kami jungut-jungut papagi na medak dengan iya. Puji Tuhan. Lang medak kita papagi dan mekeng nande te. Berat nge bagelah. Itu dia. Juga kita sebagai anak-anak di Batak mau ge. Memuji Tuhan bukan karena dipaksa. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar sesuatu aktivitas rutinitas bernyanyi. Tetapi dengan perasaan. Kalau sebagai memuji Tuhan adalah orang-orang yang merdeka. Aku berpikir bagaimana kak. Kemalaman ateta dipengaruhi sejauh mana kita bisa melihat segala kebaikan dan itu kita syukuri dalam hidup kita. Itu yang dilakukan pemazmur yang saya lihat ya. Bahwa di dalam badai yang besar yang biasanya menakuti orang lain, dia bisa melihat bahwa itu adalah suara Tuhan. Itu adalah kuasa Allah. Dia melihat kebaikan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Maka semakin sedikit hal-hal yang kita lihat baik dalam hidup kita. Semakin sedikit hal-hal yang kita bisa syukuri dalam hidup kita. Sebenarnya sangat rugi kehidupan kita yang panjang ini. Karena apa? Kita akan dipenuhi dengan rasa tidak semangat dalam hidup. Rasa bahwa kita adalah orang yang paling sial dalam hidup. Nah, maka tergantung kita. Coba akan perpulungan sini kelengi Tuhan. Si rumah kam gundari. Tatap sekelewat ndue. Si bas rumah ndue krina. Mereka kemalaman hati dia ngalah bandu. Samping ndue li indaharan li perbulangan du tatap mi. Mereka kemalaman hati dia ngalah bandu. Biasanya kita bisa mensyukuri sesuatu jikalau kita anggap itu berharga. Jikalau kita anggap itu istimewa. Maka dikune si bas dehern due, si bas rumahan due pelabo ngasuk kam mengatakan ca. Puji Tuhan. Si Tuhuna sia-sia kelkrina si bas kami. Sebab kai lakak lit orat na bandu pe. Melalakal mereka di bata bas klewet due. Dengan perjuangan waktu, perjuangan
pengorbanan, perjuangan keringat, latih siakap memperjuangkan silit ibas kame kerina, silit ibas klewet nue kerina, tapilah mereken kemalaman ate, lalit bobot na bandu, lakin kandu sangat-sangat merugikan kehidupan tae. Iya, udah haranta kandu, latih kakal marendang lagi sa kujung-ujung loba lengahnya. Mencaras kita man brand man ka. Tapi lah menjadi sesuatu yang membuat kita bersyukur. Rekai meda hinte coba. Gue disilit pas kame pelaka andu bancing ngatakan bujur man Tuhan. Kayak nari. Me sia-sia mereka andu si perjuangkan kegeluhan tak endah. Si bas rumah andu pelane ka andu bobot naman bandu. Jikalau engkau tidak bisa mendapatkan apa yang engkau sukai, belajarlah menyukai apa yang telah engkau dapatkan saat ini. Sehingga ungkapan luapan ucapan syukur itu tetap tampak dalam kehidupan kita. Tetap nyata dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan pemazmur. Labu ingat-ingat na isai imbang na lang. Lang dan Daud imbang ena kelewat. Labu ingat-ingat na isai sila bagi ukur na lang. Kita kalak karwenda dan dula bage. Melakan sa papagi sila jore hang rusur singat. Apa ikin imbang ta si galang dengan utang na banta yang rusur singat. Apa ikin kalak si pernarban salaman banta rusur singat. Persoalan singgodung pigau-pigau waris lewat rusur si angkat-angkat. Maka isi kita singgit biak ta bage. Dan persoalan si tahun selewat pe angkat-angkat na dengan jerusur. Selamatlah kamu punya modal besar untuk membunuh diri itu. Kalau si bagian tidak akan pernah bisa bersuka cita dalam hidup. Orang yang seperti itu tidak akan bisa melihat kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Sehingga pujian kita itu bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut tanpa adanya penggejapan, perasaan yang meluap. Bahwa segala yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam kita memuji kemuliaan dan kuasa Tuhan. Memuji Tuhan bukan sekedar menyangkut hubungan pribadi kita dengan Allah kita. Tetapi ketika kita memuji kemuliaan Tuhan, di situ juga ada aspek hubungan sosial dan kepedulian kita terhadap lingkungan dan sesama kita. Artinya pujian itu harus nyata juga dalam kehidupan kita. Ayat 2 dalam Mazmur 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kainina dibata. Ibas Matius 10:5 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari aku. Ciga ateku kerina penembahan dwe. Nina dibata. Karena apa? Sekedar mulut yang memuji. Tapi hati tidak melekat kepada Allah. Hati dipenuhi oleh ketinggian hati, kesombongan, ketidakmauan untuk hormat kepada Allah. Maka napai? Apa ini kuka Bandung Barat enak lolit bage. Gugung ahlit bage kalak muji Tuhan dan dulu dibate si peganjang kena. Gelah idah kebayang kue. Gelah idah sorangku si mejile. Muntah hatiku nina Tuhan. Ciga hatiku nina Tuhan. Puji-pujian kepada Allah harus diikuti dengan cara hidup yang benar. Hidup di dalam kekudusan. Harus dijaga. Lakin kandu ngeri kelkare bayangkan min kandu. Bicara babah tengen masuk ke surga. Aku longgit surga oke lah. Sebab kai babah tengen secuap-cuap muji di bata. Pusuh te, batu-batun lalap. Daging kulan te, lalap ndalankan sila jore. Cara rukur ta, cara rukur manusia. Bayangkan kandu di surga babah ng sakrina. Iya, mana tandai babah isi, aku longgit begitu lah. Biar ngaku begitu. Artinya apa?
marilah ketika kita memuji Tuhan, ungkapan perasaan itu kita nyatakan juga dalam hidup kita. Lolit oratna 500 bas kitab dendentah. Ndai kendu pe tiap hari. Cara geluh talabu payo. Nokoh kita mandi bate. Nokoh kalau kita mandi bate. Tapi aku ngatakan salah pe kam beluh not. Lape kam jaga usaha rende. Adi pusuh ndue pusuh sidem halu kesasi badia. Rukur guna kini ulin. Rukur guna kekelengan. Luar biasa. Pujian bagi Tuhan. Maka kugah kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang kedua. Pujian itu harus diikuti dengan kekudusan hidup. Dan yang ketiga. Ketika kita memuji Allah dalam hidup kita. Ada sesuatu juga yang harus kita perhatikan. Tentang kehidupan di sekitar kita. Apa yang dikatakan oleh Daud. Ketika dia menyatakan suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Artinya Daud sekaligus menyindir bangsa-bangsa lain. Orang-orang lain yang hidupnya menyembah berhala. Daud tidak hanya memuji Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi Daud memuji Tuhan sekaligus untuk menyatakan kepada orang lain bahwa Allah lah yang patut disembah. Allah lah yang patut dihormati dalam hidup ini. Karena pada waktu itu begitu banyak bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewa, ilah-ilah lain. Dewa-dewa petir, dewa-dewa pohon, dewa-dewa laut dan segala macam. Tidak ada gunanya kita memuji Tuhan jikalau kita tidak memperhatikan kehidupan sekitar kita. Allah menyatakan dirinya bukan hanya untuk diri dia, tetapi karena dia peduli terhadap dunia ini. Allah menyatakan dirinya melalui Kristus bukan untuk dirinya, tetapi untuk kebaikan kita, ciptaannya. Maka sia-sia ngedikune kita rendai menjilai sikap muji di bata. Tapi kepedulian kita terhadap sesama kita tidak ada. Belajar kita kepada Yohanes Pembaptis. Betapa dia begitu memperdulikan keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia menyerukan pertobatan. Jeralah kamu. Maka pendidikan kamu telah terkelin kamu. Memuji Tuhan berarti membawa orang untuk mengenal Allah. Memuji Tuhan berarti membawa orang, menegur orang. Lah pediatna temanna bene. Enda kita lang bagai mohon maaf. Syukurkan gundari kai kandu di batanta ya. Adi Daud luar biasa. Kalau Daud luar biasa mengajak semua ciptaan. Hai bumi, hai langit. Hai gunung, pujilah Tuhan. Dan di dalam segala yang terjadi dia mendengar suara Tuhan yang luar biasa. Suara Tuhan menjadi makna kehadiran Allah dalam segala hal. Di dalam kehidupannya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Berani tidak kita? Untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Mediate. Labolit kelgunana muji di bata. Haleluya, haleluya nih. Talit pejel maklihen tengah-tengah tek. Lo si diate. Lo orat nekle. Iya. Makanya bagaimana kita memperhatikan. Yang keempat. Memuji Tuhan, hormat kepada Allah berarti merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Allah punya otoritas penuh atas segala ciptaan termasuk kehidupan kita. Nah,
Karena itu di dalam menghadapi segala situasi kita, termasuk di dalam badai yang masih ada dalam kehidupan kita saat ini, pandemi COVID-19 dan hari-hari yang akan kita jalani. Yakin dan percayalah bahwa otoritas Allah, kedaulatan Allah akan tetap menyertai dan memelihara hidup kita. Harus digelem teguh. Lalu bagelah kita biar. Belajar kepada perselancar. Orang yang senang bermain selancar, dia akan begitu bersuka cita ketika ombak itu besar. Bagaimana anak-anak Tuhan melihat itu? Perselancar lo karena meriah dilai ombak anak beslauta. Tapi ketika ombak semakin tinggi, dia memakai hikmat Tuhan. Dia memakai kemampuan yang Tuhan berikan untuk berselancar di atas badai dan ombak itu. Mari anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi segala sesuatu yang belum kita tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Allah telah menyatakan kuasanya, Allah telah menyatakan kemuliaannya bagi kita. Jangan ada ragu di dalam kehidupan kita. Totalitaslah. Totalitas. Ulah kita kini tekenenda bagi kai singerwah saisa ninakin gugungah. Nunggu saisa sayat-sayat. Adi tanggung-tanggung kin penggelem, siruah tanta sayatna, tapi adin teguh sing gelem, siruah krina meruah. Kini terkena indah bagi, adi setengah-setengah rusur siwan, latih siakap, tapi adi bulat totalitas kita. Kita yakin penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan, memuji Tuhan. Berarti ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan di situ. Lah masalah. Pas kalau karu dulu merendahkan ini, iya susah keleo lah. Peteruk bahanan ini, meteruk ini, pas kalau karu ada masalah. Padahal di batan tapi peteruk nabana, bas Yesus lah masalah. Peteruk bana jadi seri ras kita, lahir di tempat yang hina, gelah kita terangkat ke atas. Kita maun, iya berat kesakak peteruk banenda. Kita enggak nasi makan aja rusur. Kita agak siap jago nasi metekna kai segala macam. Adi aku ngatakan cakala si bagai si petua-tua kan pas gelu enda. Sungkun bandu Yesus lah di batandu. Adi Yesus di batandu lama salah peteruk panang gelu enda. Tapi adilah Yesus di batanta. Gancang-gancangkan bana gin jerusur. Merasa paling tahu. Merasa paling hebat. Merasa paling banyak berbuat. Satu yang saya mau garis bawahi. Apapun yang pencapaian kita sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Lalit kita banjir peganjangkan bana. Maka marilah kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika Allah telah menyatakan kemuliaannya, kita semakin kuat, semakin tangguh menjalani kehidupan ini. Dan kita semakin mampu menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Termasuk pergumulan kita. Terpujilah Allah kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau mengingatkan kembali Tuhan tentang penyertaan Tuhan, janji Tuhan bagi kami. Bagaimana Engkau telah menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Baik di dalam segala ciptaan Tuhan, karya Tuhan. Dan secara khusus di dalam kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus. Yang datang ke dunia untuk menyelamatkan, menjamin kehidupan kami semua anak-anak Tuhan. Semuanya itu Tuhan menguatkan kami kembali untuk menjalani kehidupan kami dalam kesetiaan akan Tuhan. Akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk melihat segala hal yang baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun itu tidak seperti apa yang kami harapkan. Agar di dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa mampu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan kami. Inilah permohonan kami. Tiada kemampuan kekuatan kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama setiap orang yang percaya kita mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memberikan persembahan ucapan syukur kita bagi Tuhan, Filipi 4 ayat 19. Beginilah firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sementara kita memberikan persembahan ucapan syukur kita, kita bernyanyi Kidung Jemaat 387 bagian yang pertama. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita berdoa untuk doa syafaat kita dan juga doa persembahan kita. Kami memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita menyatukan hati kita. Bapa yang baik di dalam surga, kami telah menyampaikan doa permohonan kami pribadi lepas pribadi kehadirat Tuhan tentang segala kehidupan kami. Kami mengaku Tuhan begitu banyak keterbatasan kami, tapi kami percaya bahwa segala yang ada dalam kehidupan kami, segala rencana kami, pergumulan kami, dan segala kebaikan-kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup kami untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami di dalam iman dan pengharapan kami akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa hidup setia, hidup dalam sukacita Tuhan. Agar di dalam kehidupan kami, dalam segala keberadaan kami tetap mampu memuji Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya bahwa kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini ada dalam genggaman Tuhan, tuntunan Tuhan, dan ada dalam penyertaan kuasa Allah kami yang begitu besar. Bapa berkati kami di dalam kesehatan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kuasa kegelapan, dari segala sakit penyakit secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Bapa bentengi kami dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan, dan Bapa tetap memberi kepada kami kebijaksanaan untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami sebagaimana seharusnya dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan
pemerintah kami untuk kami jalani. Agar dari itu juga kami boleh berbuat dan memuliakan Tuhan dengan ikut serta memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Berkati keluarga kami Tuhan, Tuhan berikan tetap sukacita, kasih Kristus menjadi dasar kehidupan kami di dalam keluarga kami. Kami sebagai orang tua, bapak dan ibu yang Tuhan telah percayakan menjadi wakil Allah di tengah-tengah keluarga kami boleh menyatakan kuasa dan kasih Allah bagi keluarga kami. Kami semakin dimampukan hidup setia dan kami semakin dimampukan untuk menuntun membawa semua anggota keluarga kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Bapak berkati juga kehidupan sebagai bapak dan ibu di dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab, di dalam memenuhi segala keperluan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati segala pekerjaan jemaat Tuhan, segala usahanya. Tuhan mampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Dan kami percaya dari segala yang baik yang kami lakukan, Tuhan memberkati semuanya. Sukacita Tuhan dan berkat-berkat Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami semua, baik yang dalam masa pertumbuhan perkembangannya Tuhan berkati, yang sudah sekolah, yang kuliah, yang bekerja, baik yang ada bersama-sama kami di tengah-tengah keluarga dan juga terpisah dengan kami oleh karena tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kiranya Tuhan tetap mempersatukan kami di dalam kasih karunia Allah dan Tuhan memberkati mereka di dalam segala tanggung jawab mereka. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan mereka tetap menjaga kekudusan kehidupan mereka. Agar dari kehadiran anak-anak kami juga Tuhan, kami tetap merasakan sukacita daripada Tuhan. Mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan, rudang-rudang, baik di tengah-tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati juga segala keinginan cita-cita mereka. Kami percaya bahwa segala keinginan masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan masa depan mereka itu adalah masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi semua anak-anak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk semua pelayanan gereja Tuhan, secara khusus di Runggun GBKP Bandung Barat ini. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana pelayanan gereja Tuhan, baik secara Runggun sektor kategorial yang akan kami lakukan di dalam beberapa minggu ini. Kiranya Tuhan berkati, semua boleh berjalan dengan baik, kemuliaan nama Tuhan tetap dinyatakan di dalam segala keterbatasan pelayanan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta kami, pertua diaken kami, pertua diaken emeritus, pengurus-pengurus sektor, pengurus kategorial, guru sekolah minggu, mungkin saja kepanitiaan yang ada di tengah-tengah Runggun ini. Kiranya Tuhan mampukan mereka, Tuhan berkati mereka, Roh Kudus yang tetap menguatkan mereka, memampukan mereka dengan hikmat Tuhan untuk melaksanakan panggilan pelayanan mereka. Pandemi tidak menjadi alasan kami untuk tidak melaksanakan tugas panggilan kami, karena begitu banyak hal yang Tuhan berikan melalui perkembangan teknologi untuk boleh tetap melaksanakan panggilan kami. Tuhan berikan kesatuan hati, kesehatan, berkati semua keluarga hamba-hamba Tuhan, agar dari itu Tuhan mereka semakin boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih karunia dari Allah boleh tetap semangat di dalam hidup, bersekutu dengan Allah dan bersekutu bersama-sama di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan di tengah-tengah pelayanan ini. Kiranya kami tetap bersatu hati untuk memajukan pelayanan gereja Tuhan, agar dari pelayanan gereja Tuhan nama Tuhan semakin dimuliakan dan kasih Tuhan semakin dinyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kebaktian penghiburan Runggun kepada keluarga Naras Bapak Randy Purba dan keluarga Bapak Rekris Sebayang pada hari Kamis tanggal 14 Januari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami ini. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu tetap memberikan kesehatan dan kemampuan bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah pergumulan dan duka cita mereka. Anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, pendeta kami dan semua tim, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan juga jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama untuk saling menguatkan, karena pada waktunya semua kami akan membutuhkan penghiburan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kekasih Tuhan Regina Putri Lawrence Bruginting dan Dr. Andus Tumpal Nababan yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati anak kekasih Tuhan dan semua keluarga.
dan juga persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan segala halangan agar pemberkatan pernikahan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, sukacita tetap menjadi bahagian kehidupan anak kekasih kami ini dan juga semua keluarga. Kami juga berdoa untuk pertemuan tahun baru pengurus Mamre Runggun dan pengurus Mamre Sektor yang dilaksanakan pada Sabtu 23 Januari. Kiranya Tuhan memberkati baik orang tua kami sebagai tuan rumah dan juga semua pengurus Mamre yang harus hadir di dalam pertemuan ini. Sehingga melalui pertemuan ini, melalui perjumpaan ini Tuhan, pelayanan Mamre di tengah-tengah gereja Tuhan boleh semakin dimantapkan ke depan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa saudara-saudari kami yang saat ini sedang ada dalam keadaan kurang sehat. Bapak Wendy Guru Singa GBKP Runggun Bandung Pusat dan juga Nyonya Parso Malau GBKP Bandung Timur dan juga semua anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang ada dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dengan semangat sukacita daripada Tuhan. Mereka boleh menjalani perawatan yang diberikan kepada mereka. Tuhan berkati makanan, minuman dan segala kasih yang diberikan keluarga agar itu semua menjadi jalan untuk semakin dipulihkan kesehatan dan semakin disempurnakan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk beberapa keluarga kami yang pada saat ini ada dalam duka cita, keluarga Bapak Ceri Tarigan oleh karena Opa Ceri telah menghadap kepada Tuhan, keluarga Nande Silvia karena Nini Tigan Silvia sudah menghadap kepada Tuhan, Bapak Kristianto Ferdinand Sembiring oleh karena orang tua Nande Rudi telah menghadap kepada Tuhan, begitu juga keluarga Pertua Bapak Agnes Barus oleh karena Opung Agnes Barus telah menghadap kepada Tuhan. Kiranya di dalam duka cita seluruh keluarga kami ini, kiranya Roh Kudus yang menguatkan mereka, yang memberikan penghiburan bagi mereka di dalam menghadapi keadaan duka cita, agar melalui duka cita mereka juga mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Bapak berkati semua keluarga, Tuhan tetap berikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara kekasih kami keluarga Farso Malau, di mana Tuhan telah memberikan seorang anak perempuan ke dalam keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati bapak, ibu dan juga anak. Kiranya Tuhan memberkati pemulihan kesehatan ibu dan juga memberkati pertumbuhan dan perkembangan anak yang Tuhan telah percayakan. Mampukan orang tua untuk melaksanakan panggilannya sebagai wakil Allah, menyatakan kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupannya dan memperkenalkan Allah bagi anak yang telah lahir ini, sehingga anak ini pada waktunya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang telah mendukung pelayanan gereja Tuhan, baik dari persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan tetap memberkati jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan memberkati keluarga, kesehatan dan pekerjaan mereka, sehingga mereka semakin boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, kami berdoa untuk semua saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Bapak Mona Perangin-Angin, Francisca Ginanti Barus, Elianta Suranta Merari Sembiring, Bapak Natasha Karo-Karo, Ames Suhendra Tarigan, Aurelin Mahulika Sitepu, Karina Srininta Tarigan, Nilawati Berus Tepu, Christopher Alfredo Tarigan. Kiranya di pertambahan usia mereka ini Tuhan tetap berkati, Tuhan berikan kesehatan umur panjang, Tuhan berikan Roh Kudus untuk mengajar mereka semakin dewasa di dalam menjalani kehidupan mereka, di dalam beriman, di dalam melaksanakan tanggung jawab baik sebagai bapa juga anak di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami percaya sukacita Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, yaitu keluarga Bapak Joshua Sembiring, keluarga Pertua Emeritus Bapak Armiana Sitepu, keluarga Bapak Beni Sembiring, keluarga Bapak Ray Nata Purba, keluarga Pertua Bapak Fiel Sinuraya, keluarga Bapak Handa Tarigan. Kiranya di pertambahan usia pernikahan ini kasih Tuhan semakin melingkupi kehidupan mereka, sehingga di dalam keluarga mereka semakin menikmati kebaikan-kebaikan dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang, dan juga berkati semua anggota keluarga di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan,
tentang keadaan kami di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai pusat sampai dengan ke daerah. Roh Kudus yang memampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati seluruh aparat keamanan kami, TNI Polri yang tetap bertugas menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Bapa, pandemi COVID-19 belum berlalu dari kehidupan kami. Tuhan mampukan semua kami bersatu hati untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan kami. Kami berdoa untuk para medis, tim dokter, perawat, dan juga para ahli kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GBKP secara umum. Kiranya Tuhan memberkati GBKP ini, pakai GBKP ini menjadi saluran berkat, saluran kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, semua anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan sukacita, supaya kami tetap dimampukan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada waktunya nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Persembahan yang telah kami kumpulkan, tanda ucapan syukur kami, Tuhan terima, Tuhan berkati menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Semua yang masih Tuhan berikan bagi kami, Tuhan mampukan kami untuk memakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan tekad dan janji kita. Kebaikan ciptaan Tuhan di sekeliling kita menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, aku berjanji akan tetap menjaga kebaikan ciptaan-Mu, karena aku melihat kehadiran-Mu melalui kebaikan ciptaan-Mu di sekelilingku. Kehadiran gereja adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan, aku berjanji untuk tetap menjaga kebaikan gereja-Mu, karena gereja-Mu adalah jalan kami menerima kekuatan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kamu diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan. Kamu adalah tanda kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, aku berjanji akan tetap menjaga gambar Tuhan di dalam diriku, hati Tuhan di dalam hatiku, agar dunia dapat melihat kasih Tuhan atas dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 346, bagian pertama dan yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu hari lepas hari. Saksikanlah persekutuanmu di dalam Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, di dalam Yesus Kristus sumber damai sejahtera, yang memperlengkapi engkau untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terpuji nama Tuhan, kebaktian minggu kita sudah selesai. Saat ini kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, sehat-sehat kita semua.